ketika melihat bulan, ketemu bulan Ramadan, silahkan untuk berpuasa. Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka jika kamu ketika berada di bulan Ramadan, maka berpuasalah. Nah, maka tentunya ibu-ibu bapak, ketika kita mengamalkan ilmu ini juga berdasarkan ilmu yang kuat. Kita berilmu, beramal, itu semuanya saling mendukung kekuatan kita. Maka dengan demikian, karena kokohnya kuatnya ilmu, nah kita yakin, kita mudah-mudahan mendapatkan 2 pahala. Karena di samping kita sudah berijtihad, sungguh-sungguh ilmunya dikerahkan, setelah kita amalkan, nah berarti kekuatan kita double. Kalau keliru, nah kemarin umpama itu ya, pemerintah kok Sabtu belum puasa, Ahad puasa, ya itulah mana yang benar. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu, karena hanya orang melihat bulan tidak ketemu, tidak menemui bulan, tidak bisa melihat bulan kan kemungkinan ada Pak. Tapi alhamdulillah 2 orang Aceh itu sudah melihat, sehingga satu orang pun bisa melihat, itu sudah disumpah oleh pengadilan untuk bersumpah, oh iya saya tadi melihat bulan. Itu pun juga sudah sah untuk memulai puasa. Sehingga yang Jogja, yang Surabaya, Kenjeran itu tidak bisa lihat. Jogja ini dilihatnya di segel dulu itu Pak. Karena Muhammadiyah juga turun ke sana, PWM itu ya, pimpinan wilayah Muhammadiyah juga ke sana, mengeluarkan ilmunya tadi, ilmu teropong tadi itu tidak bisa lihat juga. Nah itulah kehebatan bulan. Karena apa? Tertutup mendung. Tertutup mendung maupun sulit untuk dilihat. Loh, kalau dulu Nabi langsung pakai apa ini? Pakai peninggalan langsung. Belum ada alat apa itu? Teropong kerekotan. Alat saat ini pun enten alat teropong. Perkembangan ilmu terus. Tapi ternyata juga tidak mudah untuk melihat bulan. Nah maka ibu-ibu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang betul-betul, karena kita sudah nemui bulan puasa, ketemu di bulan puasa, maka tentunya kita akan menjadi orang yang dalam Al-Quran tadi sabiqun bil khairat. Kita orang yang betul-betul amalan wajib, amalan sunnah, dan amal-amal ihsan yang lainnya itu betul-betul kita menjadi pelopornya, menjadi motivatornya, menjadi pelangsung penyempurna dari amal usaha ajaran Islam di Persada Indonesia ini. Masih berapa menit Bu? Menit belum? 15 menit. Wah, masih lumayan. Tadi pagi kita sudah sholat subuh. Sebelum subuh kita qobliyah. Sebelum qobliyah ibu bapak akan tahiyatul masjid. Kok ada yang ketinggalan? Nah mudah-mudahan subuh besok bisa kita sholat tahiyatul masjid. Barmoten terus sholat qobliyah subuh. Barmoten terus sholat subuh. Terus nanti ketemu lagi sholat duha. Bismillah kita sholat duha. Sholat duha itu apa? Sholat duha itu kalah dengan tidur, kalah dengan kerjanya Pak. Sholat duha, alhamdulillah. Berapa rakaat? Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh yang dalam tarjih itu 8 rakaat. Boleh cicil boleh, mencicil juga boleh. Dicicil. Jam 7 tadi saya bisa sholat
2 rakaat. Kok nanti masih ada slow lagi. Sholat bismillah, sholat duha 2 rakaat lagi. 4 rakaat. Genapkan 8 rakaat boleh Pak. Sebelum tiba zuhur, bismillah masih ada waktu sholat duha. Wah tadi saya belum ngebut. Mumpung masih ada waktu 10 menit sebelum zuhur sholat duha. Sebelumnya sholat syukrul wudhu. Enten Pak Bu ya, ada sholat syukrul wudhu 2 rakaat. Itulah orang yang sabiqun bil khairat. Maghrib sholat sunnah tahiyatul wajib. Sakjane sholat wajib syukrul wudhu sudah berapa rakaat itu Pak? Syukrul wudhu 2. Nanti tahiyatul masjid 2 lagi. Bareng terus sholat wajib maghrib. Bar maghrib sholat ba'diyah 2 rakaat. Bar terus mau Quran. Karena sudah buka bersama di sini baca Quran. Atau ada yang melanjutkan lagi takjilannya masih ya di rumah diteruskan lagi. Oh baca Qurannya nanti selesai sholat isya, ketemu isya tahiyatul masjid syukrul wudhu. Ada berapa rakaat ini? Banyak ternyata namanya sholat sunnah dan dinilai oleh Allah. Manakala bulan Ramadan kok kita lakukan sholat sunnah itu dikasih bonus oleh Allah seperti amalan wajib. Alhamdulillah Pak. Terus sunnah tadi itu kita lakukan kok di bulan Ramadan dinilai oleh Allah menjadi nilai pahala wajib. Barmoten terus tarawih. Tarawih terus menderas Al-Quran. Nah inilah terus menerus kehidupan kita. Besok pagi juga kerja, tapi tetap ini sholat sunnahnya jangan sampai ketinggalan, wajibnya apalagi. Nah itulah kita masuk kategori sabiqum bil khairat, orang yang terdepan terbaiknya terus menerus. Amalan yang baik itu senantiasa menjadi motivasi kita dalam kehidupan kita. Jangan menjadi orang yang zalimul linafsi, zalim kepada dirinya. Sudah masuk puasa, alhamdulillah ketemu. Tapi ternyata juga tidak puasa. Itu karena pekerjaan berat. Nah, maklum kalau pekerjaan berat ada alasan. Karena Pak R itu pernah ditanya itu Pak R almarhum, Pak kalau itu ya Pak, saya itu kerja berat. Kerja apa Pak? Becak. Wah, dulu becak kan masih pakai ini ya Pak ya. Pakai apa ini? Tenaga. Becaknya pakai bentar ya Pak. Agak mudah tuh Pak sekarang ya. Nah, tinggal kekuatan niat iman kita itu. Tapi kalau pakai ini mah boleh sampai enggak kuat puasa boleh. Pak R bilang gitu. Nah, terus makin berikut Pak. Ya bayar fidyah. Nah, mboten gada ya Pak. Nah, makanya mboten gada malah justru sampean dapat zakat. Nah, kalau Pak Adi ngoten yang tukang becak itu tadi senang yang bukan main. Ngamalke sesuatu yang mudah ya Pak, yang mudah. Mboten mampu jenengan malah dapat zakat. Nah, terus pripun Pak posone? Ya puasanya ya kalau nanti mampu diganti di hari yang lain, kalau mampu lek mboten pripun? Ngasih makan orang miskin. Lah kula niku termasuk miskin Pak. Nggih sampun termasuk miskin lan jenengan bebas mboten sah bayar fidyah pun mboten basah bayar apa niku? Puasa. Tapi yang jelas jenengan sholat tetap sholatnya menjadi barang yang mahal. Karena besok di akhirat itu yang ditanya sholatnya Pak. Senes becaknya, senes nopo niki, tanahnya berapa, rumahnya berapa, bukan. Tapi yang ditanya oleh Allah itu sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat.
yang ditanya oleh Allah itu yang pertama kali itu ya sholat. Maka sholatnya dikencengi. Pak pun ngoten tukang bocahnya nggih remen. Itu saya baca ditanya jawab enteng-entengan Pak R. Karena yang tanya itu tukang beca. Ada juga yang tanya itu yang apa ini penarik apa yang tambangul Pak. Tanya juga itu Pak R. Pertambangan waktu gali tambang-tambang wah berat itu buatan kosong. Oh, tapi kan hasilnya banyak Pak. Dia dibuat ngobrol nih buruh Pak. Wah buruh itu penerapan ya dapat zakat lagi berarti. Nah itulah Pak R. Jadi gayanya Pak R untuk menjawab tentang ajaran-ajaran Islam itu memang ya menyejukkan, menyenangkan orang yang bertanya. Nah mudah-mudahan ibu-ibu bapak ilmu yang sudah kita miliki ini betul-betul bisa kita amalkan sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga betul falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Doa tidak akan terhijab, terhalangi manakala keimanan kita sudah kita punya. Kita bisa menjawab dan melaksanakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan baik, benar dan nyaman. Nah itulah Allah akan mengijabahi doa-doa yang dipanjatkan oleh orang yang beriman, orang yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih berapa menit Pak? 5 menit atau 7 menit. Mungkin kalau ada tanya jawab, yang bertanya ya alhamdulillah. Sudah ada yang tanya, nah kita baca ayat-ayat Al-Quran. Monggo Bapak Ibu bukan pertanyaan, alhamdulillah boten wonten. Nah kita baca ayat-ayat Al-Quran. Monggo Pak. Alhamdulillah wonten. Monggo Pak. Posisi mau berbuka seperti ini itu kita diperbolehkan atau gimana, karena sepengetahuan dari kami surat tahiyatul masjid kan ada orang yang datang ke masjid belum sempat duduk dan dengan surat kami seperti ini perlu surat tahiyatul masjid atau tidak? Sudah berbuka tadi belum tahiyatul masjid ya Pak ya. Bismillah, mudah-mudahan silakan melaksanakan untuk tahiyatul masjid, boleh pastinya ya. Jadi tidak ada syaratnya harus duduk dulu atau pergi dulu. Yang penting pokoknya belum melaksanakan sholat tahiyatul masjid, masuk ke masjid, wah tadi saya lupa ya, atau bahkan mungkin belum sempat tahiyatul masjid. Nah, padahal saya sudah duduk dan minum-minum berbuka ya Pak ya, berbuka. Nah, niatkan bismillah saya tak tahiyatul masjid boleh Pak. Jadi tidak harus wah ngomong saya udah duduk mau tahiyatul masjid buatan boleh Pak mau tahiyatul masjid padahal Bapak sudah duduk manis atau malik nanti terus ada batuk makmu tadi itu ya karena sudah minum teh manis. Asal Pak tahiyatul masjid silakan nanti tahiyatul masjid. Syukur wudhu boleh. Wah tadi saya juga belum ada syukur wudhu, silakan niat bismillah. Saya syukur wudhu di masjid ini juga boleh. Karena qobliyah maghrib dalam putusan tarjih nonton ya Pak ya. Yang ada ba'da maghrib itu ada tuntunan sholat sunnah. Nonton Pak ya. Jadi boleh Bapak sudah berbuka terus makin diniati sholat Pak tahiyatul masjid karena tadi saya belum tahiyatul masjid. Nonton malih Pak. Pak. Nah, monggo wah ini Bapak. Itu yang ada di... Kalau tidak bisa jawab, Pak Wal yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membaca buku fikihnya Pak Sulaiman Rasyid. Itu ada setiap habis azan
dan waktu ke iqamah itu ada sholat sunat. Nah itu sholat sunat apa? Itu selain rawatib. Sela-sela iqamah dan qomat ya. Dan Sela-sela adzan dan qomat. Ya kita harus tanya ya Pak, ini sholat apa Pak jenengan Pak? Karena mungkin boleh jadi beliaunya sholat tahiyatul masjid. Dalam keterangan itu tidak ada ya Pak ya? Tidak ada, cuma Kalau ada yang melakukan itu bintang kemauan Pak. Bapak sholat apa Pak? Padahal tidak ada waktu untuk sholat rawatib ya. Tapi kok Bapak tadi sholat ya sholat apa ya Pak? Tetapi di samping mu'akad juga ada ghairu mu'akad. Iya, karena ini masih diteliti ya Pak ya. Jadi Rasul itu pernah sholat ba'da asar 2 rakaat itu. Sekarang baru diteliti hadisnya nih. Sholat apa Rasul ini selesai asar kok? Padahal dalam putusan tarjih tidak ada sholat sunnah. Tapi Rasul kok pernah melakukan sholat 2 rakaat. Nah ini tidak mudah ini karena sudah meninggal ya Rasul ini. Cari hadis-hadisnya itu. Tapi kalau ada orang kok ketahuan lihat itu kok mengamalkan itu, hanya mudah itu. Oh Bapak tadi berarti sholat sunnah itu ya Pak? Oh alhamdulillah. Atau sholat apa Pak? Tahiyatul masjid. Mudah kalau ada orangnya itu. Tapi kalau tidak ini yang ya, kita ya tadi ya mungkin Bapak tadi belum syukrul wudhu. Kita hanya menebak-nebak ya seperti Rasul tadi itu. Apa tadi Rasul belum syukrul wudhu apa ya? Kok ba'da asar kok sholat 2 rakaat. Dan sekarang juga ada penelitian hadis qobliyah asar itu juga ada yang belum tidak melakukan itu ada. Ini juga oleh Muhammadiyah juga baru teliti Pak. Padahal putusan tarjih Muhammadiyah sudah menetapkan ada rawatib sebelum asar 2 rakaat. Bahkan 4 rakaat itu ada itu yang melaksanakan 4 rakaat sebelum asar. Nah maka mohon nanti tolong Pak, kalau Pak siapa Sulaiman Rasid ini masih hidup bisa ditanyakan langsung itu sholat apa? Tidak masuk rawatib tapi di sela-sela adzan dan qomat tadi ada sholat. Tapi memang kalau hadis yang kuat itu sela-sela adzan dan sebelum qomat itu memang kita justru banyak berdoa. Itulah doanya makbul. Mungkin di situ apa sholat yang berarti doa mungkin Pak. Nah ini makanya ini memang ilmu yang perlu diperdalam lagi. Apa sholat, apa doa. Kalau doa memang itu putusannya kuat itu oleh Muhammadiyah. Jadi sela-sela antara adzan dan qomat itu memang doanya mustajab. Maka perbanyaklah doa. Doa ya tentunya doa yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan justru malah adzan Pak ya. Alhamdulillah. Amin. Maka monggo Bapak Ibu kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma asumtu wa bika amantu wa ala rizqika afaqu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan minum sedikit makin terus zahabat domamu wa batalatil auruku wa sabatal ajru insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.